sosial media itu kan dibentuk oleh algoritma. Algoritma yang insentifnya adalah dia pengen kita tuh untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya konten. Sampai di TikTok, TikTok tuh kan algoritma yang paling luar biasa ya. Iya betul. Sampai di TikTok tuh kalau misalnya kita bisa lihat konten yang sama, tapi ketika kita buka komennya yang paling atas itu tuh beda di setiap orang. Ya udah, kita percaya A, kita dikasihnya A terus gitu kan, dan semakin sulit untuk kita berinteraksi sama si orang yang percaya B gitu. Atau pokoknya yang bikin konten itu mereka sadar, oh salah satu cara paling mudah untuk dapetin attention adalah dengan bikin orang marah. Apalagi sosial media itu kan dengan algoritmanya mereward seseorang yang semakin semakin ekstrim gitu view-nya. Pemimpin to certain extent cerminan mayoritas masyarakatnya itu benar, dan masyarakat itu adalah cerminan apa yang dilanggengkan pemimpinnya juga gitu. Menurut aku pemerintah bisa bikin RUU yang baik banget, masyarakat bisa tetap curiga sih, dan bahkan bisa tetap demo gitu. To the point aja. Halo Sobat Sindu, di era serba cepat, kita sering merasa tepat. Padahal, makin dekat dengan layar, semakin jauh kita dari nalar. Bagaimana anak muda bisa kembali berpikir jernih di tengah gaduh yang tak pernah berhenti? To the point aja, kita akan berbincang bersama seorang penulis dan juga co-founder What Is Up Indonesia, Abigail Limuria. Kak Abi, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Sore Mbak Abi. Makasih udah undang. Ya. Nah, Ada aja kita berarti ya. betul. Ini hal yang menarik ya. Karena banyak sekarang di era serba cepat ini anak muda mulai terlihat gampang terpancing emosi, tanpa memikirkan apa sih sebenarnya isu yang terjadi. Jadi mereka tuh lebih banyak ikut ke echo chamber. Jadi lebih banyak ke sana. Nah, kalau dari Mbak Abi sendiri, kenapa berpikir jernih itu jadi barang langka bagi generasi muda saat ini? Kayaknya memang tadi ya yang udah disebut ya, menurut aku memang dengan kehadirannya sosial media sekarang, nggak bisa dipungkirin sekarang sosial media tuh udah melebur banget lah sama dunia nyata ya, yang mungkin zaman dulu itu masih kita kalau chatting tuh waktu masih zaman-zaman Skype, MSN gitu tuh kita aku ingat banget aku masih suka ngomong be right back gitu. Terus itu kita cabut dulu. Sekarang udah nggak pernah ngomong gitu kan. Terus habis itu juga sekarang sosial media itu dulu Instagram nggak ada Instagram Story, habis itu nggak ada tuh Snapchat misalnya, sekarang apalagi TikTok gitu ya. Jadi sekarang sosial media dan kehidupan nyata semakin melebur, apalagi di kehidupannya orang-orang muda gitu. Dan oleh karena itu juga banyak yang mengkonsumsi berita, habis itu update-update soal dunia apa segala, atau bahkan edukasi itu dari sosial media. Nah mau nggak mau sosial media itu kan dibentuk oleh algoritma. Algoritma yang insentifnya adalah dia pengen kita tuh untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya konten. Jadi emang didesain sama mereka yang mendesain itu untuk jadi adiktif gitu kan. Ya akhirnya itu menurut aku sosial media bukan medium yang akan mengencourage critical thinking atau pelan-pelan dulu nih, kita coba pikirin dulu baru kita bereaksi, atau kita cerna dulu, hati-hati dulu gitu. Itu medium yang bikin kita secara instan pengen bikin decision gitu, yang secara instan kita nyari dopamine hit lagi itu kan. Nah jadinya menurut aku di era informasi yang dimana informasinya dikonsumsi lewat medium yang seperti itu, attention span semakin kecil, ya kan, kita semakin nggak bisa konsentrasi yang lama. Aku sering banget tuh ngelihat misalnya konten-konten gitu ya, pada orang-orang muda sharing, bahkan dia bilang nonton anime aja sekarang, yang dulu mereka tuh kan, saya wibu nih Kak gitu, saya suka nonton anime, tapi sekarang saya nonton anime aja tuh bosen gitu. Karena yang dulu aja dia ngikutin gitu, misalnya dulu dia udah ngikutin Naruto atau One Piece gitu dari SMP, SD, sekarang ngikutin One Piece lagi, walaupun dengan animasi yang lebih bagus, udah nggak bisa konsen, karena udah terlalu sering ngeliatin TikTok gitu. Nah jadi kan dengan kayak gitu ya automatically
berita apa segala ngikutin, coba dibikin lebih singkat, lebih bombastis, lebih eye catching apa segala, dan akhirnya semakin susah untuk dapetin attention. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya para pembuat konten, itu kreator. konten kreator atau bahkan berita atau bahkan apalah edukasi atau pokoknya yang bikin konten itu, mereka sadar, oh salah satu cara paling mudah untuk dapetin attention adalah dengan bikin orang marah. Makanya keluarlah term rage baiting. Oke. Yang emang sengaja dimainin emosinya, dibikin kaget, dibikin kesel dengan dengan clickbait tentang apa-apa gitu, supaya orang kayak, ih gila nih apa, terus dia mau nonton. Okay. Nah menurut aku karena itu ya akhirnya resultnya apa? Ada generasi yang attention span-nya kecil, dia emang nyarinya yang instan, tidak terbiasa untuk mikir pelan-pelan, dan terbiasa dibikin marah gitu, disulut emosinya demi untuk didapetin attention-nya gitu. Jadi ya aku sih nggak heran deh gitu. Jadi kira-kira kalau ini kan menarik nih, Mbak Abigail ini kan juga penulis ya. Artinya menulis buku, membaca buku itu kan sesuatu yang sangat mahal sekarang. Betul. Bagi anak muda gitu. Cuman ternyata laris juga ternyata ya. Iya, puji Tuhan. Ini gimana menghubungkan antara dunia yang memang sangat sulit pay attention untuk mengajak membaca buku. Iya. Ini menarik loh ini, menurut saya ya. Iya. Iya. Jadi memang itu adalah sesuatu yang aku kan nulis bukunya sama sahabat aku Kania Cita ya. Kita berdua kita benar-benar paham dan kita pas nulis buku ini kita paham bahwa cara kita ngebungkus bukunya, judulnya, marketingnya, itu semua tuh harus sangat-sangat intensional supaya bisa ngepenetrasi ke orang-orang mudanya banyak gitu ya. Soalnya benar bahwa susah nih untuk bikin mereka mau buy-in, apalagi biasanya konten aja gratis gitu kan. Ini kan buku harus bayar. Harus bayar. Nah, jadinya memang kita pertama dari judul. Judul penting ya. Kita involve. Jadi selama penulisan tuh kita di beberapa aspek kita sangat-sangat involve audience kita. Jadi misalnya kita bilang, kalian bisa kasih contoh case study nggak ke kita kalau misalnya begini-gini. Jadi beberapa case study yang ada di buku itu sebenarnya dari followersnya aku sama Kania. Abis itu kita bikin voting judul. Kalian pengen judul bukunya gimana? Itu sebenarnya kita bikin voting. Jadi melibatkan mereka ya? Iya, kita kasih opsi gitu. Dan judul buku aku kan Makanya Mikir. Banyak bilang, Kak nyolot banget, galak banget. Itu tapi yang di-vote sama audience. Dan vote-nya tuh kayak, tau nggak yang ini, yang Makanya Mikir tuh yang banyak banget, kayak hampir 60%, yang lainnya dikit-dikit gitu. Pada suka yang galak gitu, pada bilang, Kak emang harus galak Kak, biar orang nengok gitu dibilang ya. Biar... tadi yang disebut di atas, di depan tadi ya? Nah iya. Untuk pay attention harus galak? Digituin. Tapi abis itu aku alusin dengan, makanya ada subtitle-nya kan, panduan berpikir untuk hidup yang lebih bahagia. Ya. Gitu jadi ada kan. konteksnya ya? Iya, nah itu jadi salah satunya itu. Terus habis itu kedua, juga kita ketika book launching, kita sengaja, biasanya kan kalau orang book launching tuh kecil ya, di toko buku gitu, yang ngundang paling 50 orang, 100 tuh udah gede. Enggak, kita bikin event gede langsung. Waktu itu kita sampai yang datang 500 lebih, dan kita bikin acara, ada talk show, ada apa, pokoknya selebrasi pemikiran kritis. Kita undang Pak Ahok sama Pak Anies, dan waktu itu sempat ramai tuh, mereka pelukan di peluncuran buku kita gitu kan. Terus ada Mbak Nana juga, terus ada beberapa sahabat-sahabat aku lah, Coki Pardede, Ferry Irwandi, segala. Kita bikin itu event yang meriah, supaya apa? Supaya orang ngeliat, oh buku nih udah bukan lagi niche yang cuman orang kutu buku yang baca, atau yang nerd doang yang baca, tapi ini buat semua orang, ini event keren kok yang mainstream gitu ya. Emang sengaja kita desain seperti itu. Tapi yang terakhir itu bukunya itu sendiri. Jadi buku mau dimarketingin sekeren apapun, kalau isinya jelek udah mati pasti gitu. Paling cuman kejual 2.000, abis itu nggak ada yang rekomen gitu kan, abis dibaca apaan nih gitu. Nah jadi isinya tuh kita perhatiin banget, bahkan banyak yang bilang kan buku ini nih gampang banget dibaca untuk pemula. Jadi banyak banget yang baru pertama kali baca buku berhasil nyelesain, karena emang aku desain dalam bukunya itu tuh ada banyak jeda, ada banyak
apa dari fontnya, dari size-nya, margin-nya, ilustrasinya, layout-nya itu emang aku desain untuk ramah anak-anak yang otaknya udah keseringan nonton TikTok gitu. Oh, oke. Emang gitu sampai ada yang bilang, "Kak, otak saya yang biasanya nonton TikTok masih bisa nih, masih aman baca buku ini." Artinya Gitu. Menarik anak-anak nih. muda atau generasi muda yang selama ini sering diidentikan dengan bias kognitif itu jadi tertarik membaca hanya Iya. karena layout itu ya. Iya, dan abis itu mungkin karena mereka udah tertarik, akhirnya mereka beneran baca dan mereka berhasil nyelesain. Banyak yang bilang, oh buku ini beneran ngebantu saya kak gitu untuk ngerapihin pola pikir saya. Terus case study-nya sangat relate, sangat mendarat, terus bahasanya juga keseharian, nggak susah gitu. Jadi akhirnya review-review itu keluar gitu kan, dan dari situlah makin banyak yang tertarik, Rekomen. FOMO, ikutan pengen baca Itu dan akhirnya nge-ripple berapa sampai halaman? sekarang. 300, hampir 300. Pada 300, tapi mungkin banyak tulisannya tidak serapat buku-buku Enggak, emang untuk sengaja enggak gitu. kuliah S2, S3 gitu ya. Enggak. Itu kan ngelihatnya aja terintimidasi Iya, kan ya. iya, nggak lihatnya akan aja itu. udah, waduh, Iya. nggak mungkin selesai nih Emang kita baca. sengaja aku nggak mau bikin Oke. gitu. Jadi makanya emang dari dalamnya pun aku perhatiin. Tapi yang satu hal yang menurut aku menarik itu yang tadi kayak kita obrolin kan, bahwa sosial media nih bikin attention span Oke. semakin kecil apa segala, dan sebenarnya banyak banget orang muda tuh yang udah sadar itu, dan mereka tuh jadi kayak aduh, otaknya juga nggak enak sih, kayak aku nggak tahu ini Mas Pung segala pernah nggak nge-scrolling TikTok sampai berjam-jam sebelum tidur gitu, Sebenarnya kita atau Facebook? enggak, TikTok juga. Iya Aku dah main kan? TikTok itu, cuman kan kita ini karena bukan generasi yang langsung di Paham. digital. Itu begitu 5 menit itu udah selesai, aku Udah pusing ya? Stop. Memang sengaja stop. Udah kalau Udah begini bosen. terus. Karena kita sadar kalau begini terus ya nggak Bisa ada bahaya. hasilnya kan. Iya. Akhirnya stop. Karena gitu. kalau saya pribadi, banyak dari scrolling, misal Instagram ke TikTok gitu ya, termasuk Facebook pun, akhirnya membuat diri saya confirmation bias. Oh, Kok iya. saya seolah-olah mencari pembenaran apa yang ada Nah, dalam ini- benak saya sih. Gitu. Ini udah awareness-nya sangat tinggi ya Iya. Mas. Ini Iya, nggak- iya. Menurut aku banyak orang tuh nggak gitu, dan sebenarnya kalau scrolling terus otak juga rasanya kayak apa ya, nggak enak juga Betul, sih gitu, betul. dan banyak orang muda tuh yang akhirnya mereka kayak wah ini nggak bisa nih, aku harus perbaikin attention span aku Ya. pengen baca buku. Jadi sebenarnya awareness itu ada, dan kalau lihat data kalau nggak salah yang rilis tuh dari Gramedia ya, sales mereka naik loh. Iya. Sales mereka naik, dan Ketika niat bacanya naik COVID juga. ya. Itu juga. Enggak, barusan. Barusan. Barusan Oh, oke. tahun ini. Tahun ini ya. Iya, jadi dan ternyata secara global pun Gen Z itu mulai baca buku gitu. Dan ada lagi kayak misalnya YouTube. YouTube yang kayak podcast kayak gini Nah, gitu iya, ya, yang iya. long form, Ah. yang sejam-sejam tuh mulai laku Mulai kan. laku ya, Karena emang oke. orang tuh udah capek gitu yang langsung pendek-pendek. Iya, jadi emang banyak yang aduh saya pengen memperbaiki nih gitu. Jadi emang lagi ada trennya ke sana. Nah, jadi buku Oke. ini nih sebenarnya lagi diminati juga. Artinya memang algoritma yang disetting untuk yang tidak pay attention itu ada titik jenuhnya ya di Benar. masyarakat. Menurut aku ini sekarang lagi Masanya. lagi nge-peak nih. Lagi jenuh ya. Jadi apalagi mungkin juga karena nggak sekarang ya COVID juga waktu itu ya. Sekarang tuh yang aku lihat justru komunitas offline community event gitu tuh kan yang lagi naik kan. Lagi naik ya. Iya, yang makanya kayak paddle, terus abis itu ada kan yang apa clubbing di coffee shop yang Ya. apa daytime gitu. Jadi emang nyari aktivitas di luar online itu Iya, gitu. iya.